Dia itu mesti ada kepentingan, mesti ada dia kepentingan yang menguntungkan. Gini ya, orang-orang yang dideketin dia tuh pasti ada tujuan. Antara duitnya mau dituju, antara bisa dia babuin, antara bisa jadi penyambung lidah. Pokoknya selama orang itu masih ada kepentingan, itu akan manfaat buat dia, nggak akan ribut. Tapi kalau udah nggak ada, dibuang, dijadiin masalah. Selalu begitu. Betul. Dan ada kejutan buat Fitri nanti Februari katanya. Tapi itu nggak boleh kita spill. Tapi udah dicepil. Dicepil. Gemes ya, mau nyepil. Mas Sepil, kan kayak dia akan bilang tanggal 6 nanti ada sesuatu, kita juga tunggu Pit. Bu Ali. Teng 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 Bu Ali. tereng gitu kan. Beb, lu perhatiin deh, dia kalau ngomong kenapa bahasanya kayak film-film layar tancap ya, Beb? Nggak ngerti lah, gue kan nggak pernah, gue itu orang yang nggak tahu, nggak kenal. Juga belum hidup, lu belum hidup di zaman itu. Iya, benar. Jadi bahasanya tuh, Beb, lu buka YouTube ya, lu tonton deh film-film layar tancap tuh. Guys, aku itu umur 33, si Fitri umur 51, gue kayak ngelawan orang tua gue dong. Gua anak durhaka deh kayaknya deh. Berantem sama nenek-nenek. Iya kan? Iya. Gua tuh ya, Beb, gue puluhan tahun, lu bayangin. Gue diem aja kan. Dia baru meledaknya pas klimaks aja, kok bisa mami dibuang gitu loh. Itu sih ajaib sih buat gue, Beb. Gue sih yang dari syok ya, guys. Gue dari syok, emosi, sampai yang ketawa. Ngelihat ulah dia gitu loh. Ya kan? Lu bayangin. Emosi, ya kan? Marah, stres, emosi lagi. Marah, stres, sampai gue ketawain kelakuannya. Begitu gue ketawa, gue ngeliat, kok bisa ada tantrum berjamaah gitu. Gue makin geli dong. Gue sih nggak kaget ya, Beb, karena gue mikir gini, ini yang informasi-informasi yang gue up ini akurat. Biar mengalihkan isu apa yang tentang informasi ini, langsunglah bikin barbar, biar kita cari tanggapan gue atau tanggapan lu, ya kan? Kita nggak mau nanggapin. Sorry, nggak mau. Maaf. Jangan emosi. Ya, kita tujuannya bukan ke sana. Gue tujuannya kan orang-orang nanya, kok bisa sih Fitri punya rumah di situ? Oh, ternyata rumah tanahnya orang. Ya kan, gitu. Yang dia bangga-banggain kan, buktiin dong punya hutang, ternyata rumahnya diajurkan ke bank, ya kan? Terus utangnya banyak. Nah, orang itu tagih-tagih habis tampil 5M. Tampil 5M tuh baru dipulanginnya cicil-cicil. Kena ya Fashion Week udun-udunan. Udun-udunan, terus udah udun-udunan ngamuk. Ngatain orang tipu-tipu. Aduh. Mau makan-makan di luar nggak mau bayar. Mau dibayarin orang. Iya, orang perlu bayar. Gaya pakai mobil-mobil apa, yang dia paling bagus itu mobil Mercy apa gitu, gue lupa. Nggak ada. Yang Jeep. Oh, yang Jeep. Iya kan? Yang Jeep, iya. Jeep, G-Class. G-Class atau apa ya, gue lupa. Pokoknya itulah Mercedes yang Jeep itu udah nggak ada juga mobilnya. Nggak pernah lihat? Iya. Gitu. Ya kita doain aja lah guys ya, semua ini mungkin ada hikmahnya. Ini mungkin buat kalian ini drama-drama, tapi ini hidupan nyata loh. Ini tuh masalahnya gini loh. Kalau ini film ya, drakor apa sinetron gitu ya, nggak aneh. Ini masalahnya ya yang ajaib, yang fenomenanya itu ajaib, ini nyata loh. Di zaman, kalau kata orang Sunda, zaman Kiwari. Ya, Beb. Bener gak? Gua nggak tahu Kiwari. Ya. Ya kan, ini mah nyata, fakta, the real. Gitu loh. Ajaib, ya pokoknya. Kok ada, kok bisa, jangan kalian, gue aja bingung. Ya kan?
Ya aku Oke. ketemu sama Chelsea. Aku udah pernah ketemu sama Chelsea berapa kali? Ada lunya nggak sih? Nggak ada lu ya? Nggak ada, gue nggak ada. Ya gue ketemu Chelsea itu 2 kali. Satu di Bali, satu lagi di Jakarta. Gitu. Terus kamu temu Cirina juga udah sering ketemu. Ngobrol sering ketemu. Karena apa? Kita bersilaturahmi kayak ngingetin ya udahlah Ci. Kita ini korban gitu kan ya. Semangat, jangan putus asa. Tadinya Cirina udahlah biar aja lah. Gitu kan. Katanya nggak bisa. Semangat. Pantesan sering minum teh plus kue doang. Kalau makan soalnya bayar sendiri. Iya. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi endorse, saya bilang, yaudah kirim-kirim. Nggak, itu ya guys. Ini banyak yang, ini jahat sih. Mereka, dia mintanya kirim-kirim anggur atau kirim-kirim alpukat. Udah dikirim, nggak dibayar. Bilangnya buruk, nggak dibayar guys. Itu udah beberapa loh. Itu rezeki. Beb paling jual alpukat 2 kilo. Berapa sih untungnya sih Beb? Iya, emang. Beb, lo tau nggak dia pernah minta dikirimin. Terus udah gitu dilepehin ya depan dia lagi live itu dilepehin sambil ngejelekin dagangan anak gue. Lu pakai logika. Itu kan asinan kan apa sih? Buah apa, Beb? Rambutan. Bukan, kalau rambutan mah emang bijinya di luar kan. Jamboy. Lengkeng. Lu bayangin lengkeng. Tuh, masa jorok lengkeng ada bijinya? Hah? Tuhan yang nyiptain biji lengkeng di jero. Ari maneh. Ya kan? Terus tahu-tahu dia lain kali nggak boleh begini, anak gua nangis loh. Emang itu dari sejak saat itu tuh dia udah niat mau ngejahatin, Beb. Tapi kalau donat, Jojo paling donat paling favorit donatnya Indomie Food. Itu kan ada iklan. Sama Ya kan? pempek. Sama pempek. Ya ampun. Fit. Iya, dia mah diolok dilebok. Udah deh, lu tuh Dia emang bisa denial gitu sih, Beb. Bisa gitu. Kalau misalnya kita salah, ya oh ya salah, maaf ya, Beb. Kita apa mungkin lu apa sakit hati, gua nggak suka atau apa, dia mah Beb, lebih baik bohong gitu. Bohong iya, dulu aja bisa nomor begini 1. ya. Bisa begini, kan lu misalnya nih di sebuah pertemuan nih, gue ngasut nih ketahuan, ya kan? Ya. Terus misalnya gue korbanin lu, iya kata Yoke gitu kan. Terus tiba-tiba kita didudukin bareng nih, lu, gue, Yoke sama si A gitu kan ya, yang ngomong nih, yang ngadu. Ji, lu gimana? Itu kata lu si Yoke yang ngomong. Gue nggak pernah ngomong gitu, Ji. Gue bisa ngomong begini loh. Emang iya lu ngomong waktu itu, lu ngaku lu Yoke, lu kan yang ngomong, bisa begitu loh. Sampai lu sendiri bingung, gue ngomong enggak ya? Mampus nggak? Itu bisa loh dia begitu. Pantes itu kenapa dia sama adik kandungnya si Henny juga nggak bisa akur ya? Itu mah udah nggak usah diomongin deh. Itu mah si Henny kayak blow on. Dia mah akur kalau udah urusan duitnya juga duit receh, Beb, saking susahnya. Ini adik kandung ya guys, bukan Kak Fuji ya. Jadi ada satu atasnya Kak Fuji namanya Henny Kamalia. Itu tidak pernah di aku nggak sih sama dia, Beb? Udah lah, itu mah Fitur udah enak banget sama dia. Sejujurnya gue sampai detik ini tuh ada loh Beb rasa kasihan sama dia. Karena biasanya kan gue yang bantuin hidupnya, lu gimana? Terus benar. Lu berantem sama Fitri itu gara-gara satu si Henny sama Mami kan? Iya, gue tidak pernah punya urusan pribadi berantem gitu, nggak pernah. Ya. Jadi pasti Fitri berantem sama kalau nggak antara belain Mami, kalau nggak belain si Henny, udah. Ya. Guys, buat kalian yang tahu ya, sebelum ada Nikita Mirzani, apapun, yang paling dekat sama Fitri itu Kak Uzi. Kalau misalnya jadi jalan-jalan kemana, siapa yang dikasih oleh-oleh? Yang lain? Bajunya gue masih simpen nih. Rencananya nih gue mau pakai kalau gue berhasil bisa peluk-pelukan sama dia di aspal. Bentar. Nih. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya dia lagi eclek ya, Bet? Kali takut gue ngamuk itu kali. Gak pernah. Dulu ya waktu ribut-ribut mereka, rumah bapak gue. Warisan bokap gue. Yang berantem tuh mereka. Anaknya cuman gue doang. Gue tuh nggak ngeribut nggak apa. Mereka tuh bak pibuk berantem.
gue cuman misahin, gue bingung antara mak gue, kakak-kakak gue bingung. Terus tiba-tiba gue dimusuhin karena si mami nyari aman. Mami bilangnya uangnya di gue. Gue belakangan baru tahu kenapa sampai sebegitunya gitu. Tiba-tiba nih ngamuk, nyuing ke gue, Beb, bener-bener marah-marah ke gue. Terima kasih. Mana? Air putihnya dong, boleh. Gitu. Jadi aneh, Beb. Mereka itu. Gue gak pernah punya masalah pribadi sama si Nepos itu ya, sama si anak durhaka ya. Nggak pernah. Tapi ini yang hal yang paling penting ya guys. Kan sekarang ini yang lagi heboh-hebohnya si Nepos ini, si Andur ini, dia mencuci otak anak-anak untuk membenci ibunya. Anak lu pernah dicoba? Pernah. Ceritain, Beb. Si Caca tuh pernah tiba-tiba nih ya kan dateng gitu kan. Waktu itu kan dia minta bikinin hampers, Beb, hampers. Hampers dong ya. Dengan segala drama dia tuh ya si hampers ya. Pengennya yang bagus dan murah ya buat ngirim-ngirim ke ertong-ertong. Sebentar gue minum, bismillah. Tiba-tiba duduk dong. Anak gue tuh sampai begini, iya kue yang gini tuh enak, gini. Udah dalam hati gue, udahlah, namanya itu juga elu ya. Sejujurnya ya, Beb, nggak untung gede atau nggak untung sekalipun namanya saudara ya, Beb. Bener nggak sih? Yang gue kaget, tiba-tiba duduk di meja makan, ada guenya loh, Beb. Posisinya bukan gue nggak ada, gue duduk di situ. Tiba-tiba dia ngomong, iya kamu tuh jangan kayak Eyang. Jangan kayak mamah kamu tuh. Gue langsung nengok. Emang ada masalah apa sama gue? Gue gituin kan. Kalau ngomong kayak begitu, dari situ udah gue cut. Terus anak gue nengok ke gue, nengok ke dia. Anak gue bingung, emang emak gue kenapa? Gitu kan. Iya maksudnya kalau mamah kamu itu kan sayang, ngurusin kamu. Langsung begitu, langsung berubah. Dia lupa kali ada gue. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua yang dia mau beliin tiket anak-anak itu ke Palembang. Bukannya dicuci otak, Beb. Tiba-tiba dia sama mantan gue nih ya, nggak tahu, gue nggak ngerti gimana ceritanya. Pokoknya mereka tuh bisa komunikasi. Tahu dia gimana caranya anak-anak itu lepas dari gue gitu loh. Ya sama lah. Emang lu pikir sih ini kita sama, gimana? Banyak cerita. Makanya kalau orang cerita, iya itu gue pernah, tapi gue nggak marah, Beb, sama dia. Gue nggak marah karena gue berpikir gini, mungkin dia nggak paham. Jadi anak-anak itu tiba-tiba dikirimin ke Sumatera kan ke bapaknya. Gue nggak marah, Beb, sama dia. Walaupun gue gondok, kesel, mau gila ya rasanya anak diambil ya. Cuman gue berpikir gini, mungkin si Andur ini maunya yang terbaik buat gue. Gue masih positive thinking gitu loh kala itu. Maunya yang baik buat gue, biar gue nggak dibebanin sama anak, gue bisa kerja dan lain-lain. Tapi kan setiap orang itu punya ekspektasinya beda-beda. Kalau dia kan ekspektasinya kan harta berlimpah ruah. Kalau gue kan tenang batin gue, Beb. Beda kan ekspektasi orang hidup, tolak ukur kebahagiaan orang hidup itu kan nggak bisa disamaratain. Memang uang itu segala-galanya, tapi jangan menuhankan uang juga gitu loh. Nah, karena gue pikir dengan adanya anak dengan gue kayak punya spirit gitu loh, kayak punya semangat gitu loh hidup. Gue pergi pagi, gue banting tulang, tengah malam gue berlumur tanah merah, namanya gue kerja kasar kan ya, Beb ya, di proyek ya, kehujanan, kepanasan tuh gue ngerasa kayak ada yang gue perlu perjuangkan lah. Kalau anak-anak gak ada, gue kayak orang gila, Beb. Hidup gue kayak hampa gitu loh rasanya. Jadi gue sih nggak marah, dan gue belum ngerti tujuan dia tuh apa waktu itu. Cuman mungkin itu kali gue tetap aja positif. Tapi semakin kesini